Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini Lapi Bikan Stipe ah, akan memberikan masukan ya bagi teman-teman para trader pada siang ini, yaitu untuk menserok token Titan. Karena token Titan pada siang ini menunjukkan bahwa indikasi akan terbang. Entah seberapa tingginya terbangnya, kita pantau dulu token Titan ya teman-teman. Kalau dari analisa teknikal itu sudah menunjukkan indikasi tidak akan lama lagi terbang, apakah siang ini atau sore atau malam ya, atau besok pagi. Yang penting kita bersabar dan sudah masuk di open posisi harga sekarang, mumpung harga lagi murah, kita serok ya. Oke, kita langsung saja masuk ke token Titan ya dari Indodax, karena ini spesial untuk trading di Indodax ya teman-teman. Titan ini teman-teman, konten saya sebelumnya sudah menjelaskan mengenai token Titan ya, bahwa momen tepat untuk serok token Titan. Lihat konten saya yang 1 hari sebelumnya ya. Saya sudah menganjurkan atau memberikan informasi mengenai token Titan untuk pantas diserok 1 hari yang lalu, karena sudah menunjukkan indikasi akan pump dia ya. Karena begini teman-teman, dari candlesticknya ini sudah sangat optimis. Kalau menurut analisa saya, dia akan terbang. Titan ini akan siap terbang menuju ke bulan ya, to the moon. Tetapi apakah setinggi to the moon-nya itu berapa ratus persen kita belum tahu, atau kan cuma 20%. Yang jelas dia menunjukkan indikasi akan pump. Tinggal kita berdoa semoga dia pumpnya tidak kalah dengan token-token pandu ya, yang selalu memimpin di beranda Indodax, token Chain ya, token GSC, token PSIS, dan juga token yang PIA USDT yang beberapa hari kemarin memimpin di beranda Indodax ya, seperti token PEG, SSP, dan token GAD yang pump sampai 500% ya. Nah, Titan teman-teman, kita sudah kenal yang namanya token Titan Swap. Kalau dia pump teman-teman ya, mau kejar kereta kita nggak dapat barang ya. Dia sama kayak CBG, kalau pump gaspol ya, kita bahkan panik buy sehingga kita pakai instan baru bisa dapat barang yang namanya token Titan. Karakteristik token Titan. Token Titan setahun sebelumnya dahsyat sekali ya, apalagi di bulan puasa tahun kemarin ya, dia sempat tembus di 140.000 ya. Dia pump dari harga 16.000 ke 45 sehingga dia bisa menembus 80 dan sampai 140, dan lama sekali, selama 1 bulan dia pump, bertahan selama 1 bulan. Jadi wajar kalau sekarang dia posisi koreksi yang sangat dalam, tetapi justru koreksi yang sangat dalam ini kita manfaatkan momen yang tepat untuk menserok token Titan ini ya teman-teman. Coba kita lihat candlestick ya token Titan sebelum beberapa hari sebelumnya di Indodax. Kita pelajari dulu ya. Tuh teman-teman ya, sudah Pak, sering sekali dia menunjukkan indikasi mau pump tapi belum terhambat ya, karena memang betul mungkin developer buat penasaran dulu ya, yang bagi setia para holder Titan ya, yang betul-betul holder sejati, mungkin itu yang akan dikasihnya cuan. Tapi yang lengah mungkin akan masuk di harga pucuk ketika dia sudah mengalami pump 30% masuk beranda, barulah mereka panik buy ya teman-teman. Nah, Titan teman-teman, ketika Bitcoin mengalami crash ya di harga 252 juta, maka Titan terus tiap hari dia dump parah sampai menyentuh harga 1194 ya. Tetapi dia tidak pernah tembus pecah di angka 1000 walaupun dia koreksinya dalam ya. Nah, ini posisi sekarang BTC tidak begitu dump. BTC tetap stagnan di angka 262 juta ya. Bahkan ini BTC sudah menunjukkan bullish ya, dia mulai naik secara bertahap ya, sehingga posisi sekarang sudah di posisi 262 juta 544 ribu BTC. Artinya BTC tidak jebol di bawah 260 seperti dulu, sempat menyentuh 252 bahkan pecah di 250 ya. Jadi wajar kalau Titan dulu koreksi sangat dalam sampai tembus di 1194. Tetapi posisi BTC stagnan ya, tidak terlalu dump parah. Sedangkan Titan dia mengalami crash, mengalami penurunan terus dalam 1 pekan ini ya. Dia sampai koreksi ke angka low. Coba perhatikan teman-teman di angka di atas ya, low-nya sempat 1.002 rupiah. Bayangkan, high dia 1.186. Sedangkan separah-parahnya Bitcoin crash kemarin, 3 kali Bitcoin mengalami crash yang sangat dalam di bawah harga 250 juta. Titan tidak sempat menyentuh di harga 1.000.
dia masih tertahan di harga 1194 ya. Tidak pernah dia menyentuh 1100, koreksi yang sangat dalam Titan. Itu posisi Bitcoin crash ya. Dia kena efek tetapi tidak sampai menuju ke 1002 rupiah seperti sekarang low ini ya. Nah sekarang Titan dengan Bitcoin yang stagnan ya, tidak begitu dalam koreksi, Titan mengalami koreksi yang cukup signifikan ya. Dari angka sebelumnya dia di 1400 permainnya ya. Dia bermain di 1400, 1300, 1200 ke atas ya. Sehingga dia koreksi sampai menyentuh ke harga 1002. Nah, ini jadi pertanyaan bagi kita ya, why? Nah, dia mengalami koreksi yang sedang dalam ini ada apa? Jangan-jangan seperti token-token Chin kemarin ya, sampai di 9 rupiah ya, dan juga token SSB ya, dia sempat nambah nol ya, sehingga nolnya semakin banyak dan dia kepala 5. Justru orang prihatin, justru pesimis dengan token tersebut untuk membelinya, dan rupanya dia akan memberikan surprise di balik dia mengalami koreksi yang sangat dalam ya, sehingga dia pump di 500% menunjukkan performanya di beranda Indodax. Nah, begitu juga Titan ya. Dia selalu di angka 1200 ke atas, bahkan 1400, bermainnya di 1500 ya. Kini dia koreksi sampai 50% sehingga bisa menyentuh di low 1002. Nah, ini ada apa? Ini jadi bahan pertanyaan bagi kita. Dan kalau kita lihat dari candlestick-nya, ya Titan ini menunjukkan indikasi akan to the moon. Nih teman-teman, kita scroll lagi ya. Ini harga-harga sebelumnya Titan ya. Seminggu yang lalu ya, harga-harga ini dia bermainnya di angka 1270 teman-teman ya. Banyak sekali teman-teman yang masuk di posisi 1270 sangkut ya. Tapi tenang-tenang saja teman-teman. Yang masuk posisi 1200 ke atas ya, 1300 sangkut, gak usah panik, gak usah di cut loss. Saya beranalisa dan sangat optimis bahwa Titan akan recovery, bahkan lebih dari ATH yang teman-teman beli ya. Jadi jangan di cut loss, tenang-tenang saja, justru diserok lagi di harga dia di 1099 posisi sekarang ya. Karena kalau kita cut loss ya kita sudah mengalami kerugian 30% sampai 20% sampai 30% ya. Maka lebih baik tahan, jangan dijual, justru itu di hold ya, didaftarkan harga jual yang tinggi bila perlu 100.000 harga Titan kita daftarkan agar tidak tercampur dengan aset-aset kita yang kita beli di harga bawah ya teman-teman. Nah, posisi teman-teman yang beli di harga 1200, 1700 sangkut ya, dia terus mengalami koreksi teman-teman. Dari 1300 itu terus ya mengalami dia ada pergerakan tetapi naik turunnya tidak begitu signifikan ya. Nah, dia ke 1260 dan spam 1440. Mungkin ada teman-teman kita yang beli di harga 1400 ya. Waktu dia mau kejar kereta kali ya. 1440 ya. Mungkin ada aja yang masuk 1380, 1400, 1440 ya, sangkut. Kalau menurut pendapat saya jangan dilepas, jangan di cut loss ya. Posisi sekarang kan akan mengalami kerugian 30%. Setelah dia percobaan ada indikasi untuk to the moon, ternyata tidak jadi, lantas dia koreksi Titan dari 1440 lantas koreksi semakin dalam menjadi ke angka 12.290. Dan teman-teman yang sudah terlanjur beli di harga 1440, scalper mungkin tidak tahan, ada juga yang jual cut loss karena menantinya yang sangat lama, sudah dalam waktu 1 minggu ini ya. Tuh ya, dari 280 ya, mungkin banyak juga yang cut loss dan juga ada yang bertahan juga ya. Tuh dari 280 dia naik lagi ke 1340. Tuh fluktuasinya terus berjalan teman-teman. Ini kalau di scalper enak teman-teman ya. Apalagi kita ada dana 10 juta, ada yang di hold keras, ada yang di scalping. Ini enak mainnya. Karena kita juga walaupun dam-dam juga nggak begitu parah. Naik lagi ke harga 1300 teman-teman. 1320 ya. Tuh, 1290. 80, 1270. 1280 ya. Bermainnya dapat profit 5%, 10%, dia nggak besar-besar tuh. Tapi sangkut juga nggak dalam. Itu enaknya main di Titan posisi sekarang ya. Tuh, teman-teman. 1300. Dia bermain di angka 1270 ya. 1300, 1400 ya. Terus nah itu dalam seminggu sebelumnya ya. Wah, di sini mulai dia mengalami koreksi yang sangat dalam. Tuh, dari 1060 naik. Turun lagi ya. 1290 turun lagi ya.
Nah, dari stagnan di 1270 dia mengalami koreksi. Nah, barulah yang agak dalam teman-teman. Dari stagnan 1200 ya. Ya, dari dia fluktuasi di 1200 ke 1300, dari 1200 koma sekian dia mengalami koreksi yang sangat dalam sampai menyentuh harga 1002 tadi. Tetapi nggak dapat barang juga, yang antri di harga 1000 nggak dapat barang. Karena ini hanya hitungan detik. Ya, koreksi hanya hitungan detik, lantas dia recovery lagi ke 1200 ya. Nah, barulah dia koreksi lagi bertahap ya, sampailah ke titik posisi nih 1170 ya. 70 stagnan. Stagnan, setelah stagnan 1170 dia mengalami koreksi lagi, mengalami recovery ya ke 1200. Nah, artinya nggak besar nih, cuma dikasihnya profit sedikit sekali, paling 3% ya. Stagnan lagi. Jadi memang kalau bukan holder yang sejati, barang ini akan kita lepas kalau barang scalper. Saya juga udah sering beli ketika belum profit, ada yang lain berpotensi lebih cepat profit, saya lepas dulu. Tapi saya nggak lengah, saya tetap masuk di posisi Titan ini, jangan sampai ketinggalan. Ketika dia pump, saya kejar kereta, saya banyak rugi ya. Sementara lebih baik saya serok di harga bawah ini ya. Ini teman-teman ya, kita lihat terus ya. Nanti kita cek di coin market cap ya. Tuh, dari candlesticknya sudah sangat sering sekali dan sangat optimis bahwa Titan ini akan recovery dan akan pump, tinggal nunggu waktunya saja ya. Nih 1180 ya. Terus bermain di angka 12 1100 ya. Nah, di sini dia mulai koreksi yang sangat dalam. 1115 ya. Terus sampailah ke titik tuh, sudah ada percobaan dia mau pump. Ini simbol teman-teman ya, jangan salah, ini simbol. Ini simbol memberikan aba-aba. Token-token sebelum pump pasti begini semua. Dia memberi simbol. Dia nggak langsung dari stagnan langsung pump mendadak, enggak. Dia sebelum pump itu memberikan kisi-kisi ya, memberikan bocoran bagi yang memahami simbol dari analisa teknikal ya. Nah, sudah paham dengan simbol-simbol ini, yang sudah sering bermain dan mengamati token-token yang sebelum terbang candlesticknya, dia akan paham bahwa token ini akan to the moon. Tetapi harus bersabar, tunggu, dan masuklah di posisi dia lagi koreksi ini, karena ini posisi yang tepat. Jika dia sudah pump kita masuk, justru kita beresiko untuk sangkut ya. Nih 1100 ya. Terus ya. Tuh lihat teman-teman ya. Nah, disinilah posisi dia teman-teman. Waktu dia koreksi dari 1114 ya, stagnan, dia koreksi yang sangat lumayan 10% lebih ya, sampai ke bawah 1000, tapi hitungan detik maka tidak terekam di sistem Indodax. Low-nya cuma direkam itu harga terendah 1002 ya, karena sebenarnya sudah menyentuh 1990 ya. Betul, ini 1002 nih, lihat dari jarum sticknya ya. 1002, tetapi yang ngantri 1002 nggak dapat barang, harga 1000 pun nggak dapat barang ini. Langsung balik lagi lah ke angka 1100, lantas koreksi lagi ke 1040. Saya tadi masuk di 1085, saya masuk tadi teman-teman. Ini saya masuk tadi, posisinya saya masuk tadi di nih 1084 saya masuk. Saya masuk 1080 ya. 1081, 1083, 1084 ya. 1080, 1081, 1083, 1084. Tiga harga paling tinggi 1084 saya masuk. Posisi sekarang dia sudah 1099. Jadi kalau teman-teman mau masuk juga belum ketinggalan posisi sekarang ini ya. Karena masih di bawah 1100. Biarkan kita masuk 1099, ternyata dia koreksi lagi ke 1020. Sangkut sedikit 5%, nggak apa-apa. Justru 1020 kita kejar lagi serok. Karena jangan berharap untuk harga Titan di bawah 1000. Untuk saat ini belum. Dia tidak akan koreksi sedalam itu kalau menurut analisa saya ya. Masalah benar atau tidak ya, nanti kita lihat ke depannya bagaimana Titan harga next time-nya ya. Jelas posisi sekarang 1099, kalau teman-teman masuk ya, siapkan amunisi untuk dibawa. Kalau dia ke 1020 atau 1000 bisa serok lagi. Kalaupun sangkut 1099 masuk, ya tenang-tenang sajalah. Akan kejemput lah, ini akan sudah menunjukkan simbol akan to the moon. Tinggal kita bersabar, yang penting kita sudah masuk, sudah serok barangnya ya. Kita hold dulu, kita lihat dalam hari ini apakah dia akan langsung pump, dan jika belum malam atau besok kita harus bersabar ya. Yang jelas ini cuan.
ini akan cuan. Tinggal tingkat pumpnya apakah 10%, 20%, 30%, bahkan ratusan atau ribuan, kita belum tahu. Kita lihat next time-nya ya. Tetapi dari indikasi analisa teknikal, dari candlestick-nya sudah menunjukkan bahwa dia akan to the moon. Posisi sekarang Titan masih stagnan ya di harga 1099. Candle doji mungkin dia lagi isi bahan bakar ya. Dia lagi isi bahan bakar dulu. Untuk terbang itu kan butuh bahan bakar ya teman-teman. Butuh bahan bakar, dia isi full ya. Mungkin pilotnya lagi menyiapkan bekal ya untuk terdemun ke bulan ya. Jadi dia posisi sekarang lagi cek-cek perlengkapan untuk terbang ya, parasut segala macam itu ya. Ya teman-teman. Oke, sekarang kita keluar dulu teman-teman dari Indodax ya. Kita cek lagi ke coin market cap posisi Titan Swap. Seperti biasa teman-teman, jangan lupa dibantu subscribe channel saya ya, agar channel saya bisa berkembang dan bisa maju lagi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel saya, yang mensupport agar channel saya bisa maju dan bisa lebih berkembang. Dan jangan lupa pula aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari konten-konten saya yang selanjutnya tentang edukasi cryptocurrency. Karena tiap hari saya mengupload konten-konten mengenai cryptocurrency 3, 5, bahkan 7 video per harinya ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk Titan Swap di jaringan ERC20 ya. Posisi harga di Trust Wallet 1081, tidak jauh beda dengan Indodax, minus 7%,26. Dari grafik Trust Wallet ya, itu menunjukkan bahwa indikasi memang betul-betul mengalami koreksi ya, tetapi tidak pecah juga dari harga 1000. Oke, sekarang kita langsung masuk ke posisi Titan di smart contract ya. Smart contract Titan mempunyai supply, maksimal supply ada 10 miliar. Holders 5.690. Ya, holder sudah cukup banyak dan cukup kuat komunitas Titan ini ya. Sementara supply-nya hanya sedikit, 10 miliar. Ya, kita langsung saja masuk ke coin market cap ya. Kita cek data ya. Saya rasa kita nggak usah bahas masalah di web dia ya. Masuk ke web nggak usah. Kita langsung ke momen, ke data dia ya di Trust Wallet di coin market cap ya. Posisi Titan low 1053 teman-teman. Bahkan di coin market cap tidak serendah di Indodax. Ada Indodax 1002 itu hanya sehitungan detik. Jadi yang ngantri juga nggak dapat. Jadi yang terekam di coin market cap itu 1053 harga low, high 1173,22 ya. Artinya hampir 1200. Harga posisi sekarang Titan 1000,82,43. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan harga di coin market cap dengan di Indodax ya. Hanya selisih sedikit dan minus dia 7,99%. Oke, sekarang kita lihat overview grafik yang ada di coin market cap ya, menunjukkan bahwa memang Titan mengalami koreksi yang signifikan dari 1164 menjadi 1050 ya. Dan ini sudah menunjukkan indikasi akan recovery. Semoga cepat recovery ya Titan ya. Titan auditnya slow miss ya teman-teman ya. Slow miss bagus juga, itu banyak para token-token hebat di audit oleh slow miss ya. Today harga Titan 1000,82,27. One year ago Titan 45.570,67 ya. 2 tahun yang lalu 10.215. Nah, jadi Titan ini bukan sembarangan harga teman-teman. Kalau dia balik ke ATH sebelumnya, seperti tahun kemarin 45.570, 45 kali lipat teman-teman dengan harga posisi 1000. Makanya harga 1000 ini harga yang sangat diskon dikasih oleh Titan. Jadi kalau kita nggak masuk posisi sekarang itu sangat rugi sekali karena itu sangat murah. Tapi kalau teman-teman mengharap harga Titan di bawah 1000 ya silakan saja ya, serok ya kalau dia bawah 1000. Tapi kalau menurut analisa saya berat sekali dia untuk pecah di angka 1000. Sebab sekelas token KOK aja itu tidak dikasihnya kita di harga 1100. 1400 dia sudah to the moon. Hanya Titan saja yang memberikan kita di harga 1082 ya, di bawah harga 1100 tuh ya. Nah, kalau dia to the moon ke harga 45.000, waduh, bisa jadi sultan teman-teman. Kalau beli 10 juta bisa 450 juta itu ya. Ini teman-teman, historik datanya ya, mengenai transaksi dia di kapitalis pasar ya, di market kapitalis itu 108 miliar. Volumenya per tanggal 18 Desember transaksi 21 miliar ya. Itu kecil. Kalau dia to the moon biasanya dia baru di angka ratusan miliar sampai 500 miliar itu kalau dia pump tinggi itu. Ini posisi harganya low 1140, high 1232 di 18 Desember 2022 ya. Kita scroll terus teman-teman. Dia sudah berapa lama dia bermain di angka 1000 ya. Tidak pernah dia di bawah 1000 teman-teman ya. Jangan berharap ya mau dapat itu ya, tapi nggak tahu kalau rezeki teman-teman ya. Kalau saya nggak berharap gitu.
Karena menurut prediksi saya berat sekali dia untuk pecah di angka 1000. Nih 2000 teman-teman, 3000 Oktober ya. Lihat 6000 ya, 7000, 13000 tuh. Gimana Titan dapat harga murah? Justru sekarang ini sniper ya, di harga 1082 sniper, siapkan amunisi, tembak di tempat kalau dia menyentuh harga 1000. Stagnan di harga 1000 sniper ya. All in kita beli. Apalagi kalau dia bawa 1000, wah itu dapat diskon cuma-cuma sekali itu. Makanya saya terus pantau kalau memang dia pecah 1000, tapi berat sekali itu, berat sekali. Nih teman-teman, di Juni ya, 75.000, gila-gilaan tuh. Ya. 6 bulan yang lalu Titan tuh gila-gilaan masih harganya, 76.000, 50.000 ya. Jangan dikasih kita harga murah pada waktu itu. Gila sekali. Maka di saat di harga murah, banyak yang mengabaikan token ini, dianggap akan rug pull ya. Dianggap scam, dianggap akan delisted dengan puder-puder yang menyebarkan isu ya mengenai token. Tapi kalau saya tidak termakan dengan isunya para puder, justru saya menganalisa dari data dan teknikal dari candlenya itu menunjukkan indikasi optimis untuk kedepannya ya. Kalau kita terpengaruh oleh puder ya terserah ya. Kalau teman-teman terpengaruh, kalau saya tidak terpengaruh. Saya tetap dengan pendirian saya. Kalaupun rugi, saya siap menanggung kerugian itu dengan hasil analisa saya sendiri. Saya tidak terpengaruh teromong-ambing dengan puder-puder yang ngeput tentang token Titan akan delisted, akan rug pull ya. Saya tidak termakan dengan puder-puder semacam itu. Karena saya berdasarkan ilmu yang saya punya, saya analisa sendiri. Ketika saya sudah yakin ya saya lakukan. Jika analisa saya salah, kerugian tetap saya siap untuk menanggung risiko ya. Kalau memang analisa saya meleset. Ya teman-teman ya. 30.000, 70.000, 140.000 itu biasa di harga Titan teman-teman ya. Dia stagnan dulu di 16.000 harga dia, 20.000, 22. Nah, setelah dia mengalami koreksi berbulan-bulan ke harga 1.194, lantas dia recovery lagi ke 2.800 paling tinggi, 2.500 ya. Nah, setelah itulah baru dia koreksi lagi, dan ini yang agak sangat membuat gimana ya, membuat teka-teki, membuat pertanyaan. Sementara yang buat saya teka-teki itu kenapa Bitcoin tidak mengalami crash yang sangat dalam, dia mengalami koreksi. Nah ini ada apa? Apakah dia sengaja debt itu menjual token dia, nanti dia buyback ya, beli lagi di harga bawah sehingga dia bisa mendongkrak ya, memompa token tersebut harganya bisa pump. Itu loh. Kan banyak yang contoh-contoh kayak gitu. Kayak Wemik terjun bebas dulu kan, lantas pump ke 14.000. Chin ya, terus dari harga 40 rupiah turun ke 9 rupiah. Ya, panik buy, panik sell orang ya, nggak mau tengok tuh token, dianggap bakal rug pull tuh, harga semakin nyusut ya. Puder-puder udah ramai mengatakan bahwa itu akan rug pull. Ternyata pump 500% ya. CBG dari harga 220 koreksi dalam 140. Takut juga orang rug pull. Pump 200% ya. SSP ya. Tidak ada hujan, tidak ada angin, mengalami koreksi yang sangat dalam. SSP sampai nambah 0. PAM 500%. Nah, jangan sampai kita di Titan ini teman-teman terjebak ketika dia tidak ada hujan, tidak ada angin, Bitcoin tidak mengalami koreksi yang signifikan ya. Sementara Titan hancur dari 1400, 1300 dia koreksi sampai 300%, 30%. Kita mengabaikan, lantas kita takut menganggap token ini akan rug pull. Nah, ketika dia pump, di situ kita akan menyesal, kita akan salah besar dalam mengambil tindakan dalam analisa kripto yang mengalami koreksi, sementara Bitcoin tidak mengalami koreksi, stagnan di harga 262 juta ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke coin market cap, kita kembali lagi ke Indodax ya. Kita keluar dulu dari coin market cap, kita lihat posisi Titan di Indodax ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk analisa Titan, kalau menurut saya ini sangat baik sekali untuk masuk, tapi siapkan amunisi. Jika dia mengalami koreksi di angka 1000, sniper, tembak di tempat. Ya, karena pilot Titan sedang mengisi bahan bakar untuk terbang ke bulan. Ya, Titan sedang mengisi bahan bakar ya. Tuh, tetap stagnan di 1099 ya. Dia menunggu momen yang tepat untuk to the moon. Ya, pilot lagi menyiapkan perlengkapan serta bekal ya untuk di bulan. Sementara pesawat lagi dicek semua kondisinya, apakah sudah fit untuk terbang ke bulan ya.
bahan bakar sudah diisi, jangan sampai baru sampai ke awan sudah habis bahan bakar lantas bisa turun lagi, dam lagi ya, ya teman-teman ya. Nah, oke, yang kita lihat dari order book ya, volume beli belum ada yang antusias dengan Titan. Masih yang recehan semua, 1 juta ya, 200, 400, 700 ribu. Recehan semua, 3 juta ya. Yang ngantri jual juga belum ada, cuma ada tembok penghalang sedikit 1109 kecil, 15 juta ya. Itu kecil sekali lah. Tuh belum ada tuh. Ini enak, ketika dia pemendadak tuh gampang sekali menembus angka-angka yang masuk ke daftar jual di order book karena belum ada yang tembok jual ratusan juta ya. Nah, justru nanti kalau dia sudah 20%, 30% masuk ke beranda sini teman-teman, baru panik buy semua. Barulah seluruh tabungan yang ada di rekening depo ke Indodax untuk kejar Titan. Nah, itu kan para trader kan pada itu pada umumnya. Ketika udah masuk ke beranda 30%, 50% pakai m-banking langsung mendadak ya. Seluruh tabungan dikuras, depo ke Indodax akan boom ke Titan. Tuh, kenapa nggak dibom di saat di bawah gini? Di saat dia stagnan, dia di harga bawah, kenapa nggak serok di bom, di sniper ya, di harga bawah ini. Jangan tunggu dia sudah to the moon 50% baru berani bom. Itu ya salah besar ya teman-teman. Ya segala ini saya hanya memberikan edukasi dan informasi ya teman-teman. Masalah benar tidaknya nanti kita saksikan saja. Nah, harga kita next time ya. Segala keputusan ada teman-teman, tidak ada indikasi saya ingin menganjurkan membeli Titan karena keputusan ada teman-teman, analisa dulu teman-teman, sekiranya baik beli, sekiranya tidak jangan dibeli. Karena saya bukan aviator token Titan, saya trader biasa seperti teman-temannya ya. Dan masalah benar atau tidaknya analisa saya itu kita lihat nanti next time ya. Karena trading ini segala resiko kita sendiri yang menanggung ya teman-teman ya. Oke teman-teman, hanya sampai sini saja mengenai token Titan yang siap to the moon dan siap kita berpegangan tangan untuk terbang ke bulan ya teman-teman. Semoga ini akan pump tinggi sehingga kita mendapatkan profit yang sangat menakjubkan seperti token-token lain yang kemarin terbang tinggi, SSB ya dan CHIN ya. Semoga kita menyusul seperti itu juga ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dibantu subscribe channel saya ya agar channel saya bisa maju dan bisa berkembang lagi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah men-subscribe channel saya, yang mensupport agar channel saya bisa maju dan berkembang. Dan jangan lupa pula ya, aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari konten-konten saya selanjutnya tentang edukasi cryptocurrency. Karena tiap hari saya mengupload 5 bahkan lebih sampai 10 video per harinya tentang edukasi cryptocurrency. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.